teman-teman ya, untuk 5 orang yang beruntung, insya Allah nanti akan mendapatkan check up atau ruqyah gratis dari saya. Dengan syarat kalian subscribe channel ini dan komentar serta bagikan video ini ke beberapa relasi Anda. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini ada pertanyaan dari Mustafa Bahar. Ustadz, kira-kira apakah bisa masalah ijazah Jokowi itu diruqyah untuk melihat itu asli atau tidak? Soalnya sekarang kan lagi viral Ustadz berita tentang dugaan ijazah palsu Jokowi. Terima kasih Ustadz, mohon dijawab dan semoga Ustadz selalu sehat. Amin. Wah, ini pertanyaan yang berat teman-teman ya. Karena kita tahu semua sekarang lagi viral-viralnya ya, Pak Jokowi menyangkut masalah dugaan ijazah palsu. Tapi ini kita tidak masuk ke ranah mereka. Walaupun memang pertanyaannya lucu, tapi ini penting teman-teman ya. Sangat penting sekali. Baik saudara Mustafa ya. Jadi ruqyah itu tidak bisa digunakan untuk media seperti hal-hal yang disampaikan tadi. Yaitu contohnya apakah itu bisa untuk ijazah, apakah itu asli atau palsu. Karena saya memahami kenapa ada pertanyaan seperti ini. Masyarakat kita ini kan sering dihadapkan dengan permasalahan dan sering diterawang. Jadi kalau kita ada barang hilang, kita tanya kepada dukun atau paranormal, saya kehilangan bah begini begitu, kira-kira ada di mana? Jadi masyarakat kita itu sering menghadapi masalah dan dia selalu dihadapkan dengan ramalan-ramalan. Jadi saya memaklumi dan memahami kenapa ada pertanyaan seperti ini. Tapi hikmahnya sehingga kita juga bisa tahu apa manfaat ruqyah itu dan untuk apa saja. Jadi sekali lagi ya saya sampaikan, ruqyah itu tidak bisa digunakan untuk media hal-hal yang berkaitan dengan seperti yang ditanyakan tadi. Walaupun terkadang ruqyah itu menjadi wasilah menemukan sesuatu yang itu tidak bisa kita cari. Contoh, bukhul. Ketika ada orang yang kena sihir dan mereka diruqyah, kesurupan, terkadang jinnya mengatakan bahwasanya dia ada bukhulnya sehingga sulit keluar dan ditunjukkan di mana bukhulnya. Tapi itu pun bukan bagian daripada ruqyah. Ruqyah bukan untuk menemukan barang-barang yang hilang atau barang-barang itu asli atau tidak. Jadi meskipun ada seperti itu, tapi itu bukan ibarat barang, bukan bagian dari fitur bawaan. Terus ruqyah itu sebagai apa saja teman-teman? Yang pertama, ruqyah itu sebagai check up spiritual teman-teman. Sama seperti kita, apakah kolesterol kita, tekanan darah dan lain sebagainya itu normal, maka perlu kita check up ke laboratorium. Begitupun kejiwaan kita, spiritual kita, apakah dalam kondisi baik, maka dengan ruqyah insya Allah kita bisa mengecek. Biasanya ketika dibacakan ayat-ayat Al-Quran, ada yang bertambah keimanannya, bahkan ada juga yang kepanasan, ngantuk, dan lain sebagainya. Dari situ kita bisa melihat apakah kondisi spiritual kejiwaan kita sedang baik-baik saja atau tidak. Nah insya Allah teman-teman ya, untuk 5 orang yang beruntung, insya Allah nanti akan mendapatkan check up atau ruqyah gratis dari saya. Dengan syarat
kalian subscribe channel ini dan komentar serta bagikan video ini ke beberapa relasi Anda. Saya tidak memberikan ikatan harus berapa orang ya. Jadi sekali lagi, untuk yang nanti beruntung 5 orang, kita akan memberikan ruqyah atau check up gratis kepada kalian. Bahkan bila mana di antara salah satu atau di antara kalian mengalami masalah, insya Allah juga nanti kita bantu. Yang kedua, ruqyah itu sebagai rekreasi spiritual. Jadi ketika sama seperti kita sibuk bekerja, capek, hari libur, kita gunakan untuk merefresh. Jadi biasanya kita itu keluar atau rekreasi bersama keluarga. Begitupun dalam kehidupan spiritual kita. Tiap hari menghadapi tekanan-tekanan, baik godaan dari setan ataupun dari sihir dan lain sebagainya. Maka ruqyah ini juga bermanfaat untuk sebagai rekreasi spiritual. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bidzikrillah. Ala bidzikrillahi tatma'innul qulub. Yaitu orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tentram dengan mengingat Allah. Ingatlah bahwa hanya dengan mengingat Allah hati akan selalu tentram. Nah, itu yang kedua. Jadi teman-teman, dengan kita itu meruqyah diri kita, maka spiritual kita itu bisa menjadi nyaman, menjadi refresh kembali. Nah, yang ketiga, ruqyah ini sebagai pengecas keimanan. Jadi iman ini naik turun teman-teman. Al-imanu yazidu wa yanqus. Yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil maksiyah. Jadi iman itu naik turun teman-teman. Yazidu bit ta'ah, naik ketika kita mendekatkan diri kepada Allah. Wa yanqusu bil maksiyah, turun ketika kita melakukan maksiat kepada Allah. Maka dengan kita meruqyah, hati kita, iman kita menjadi naik kembali. Sebagaimana yang dijelaskan di dalam Al-Quran surah Al-Anfal ayat 2, Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadathum imanan wa 'ala rabbihim yatawakkalun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman adalah mereka yang apabila disebut nama Allah gemetar hatinya. Apabila dibacakan ayat-ayatnya kepada mereka bertambah kuat imannya dan hanya kepada Tuhan mereka bertawakal. Jadi jelas sudah dijelaskan tadi bahwasanya dengan kita itu meruqyah, maka fungsinya yaitu bisa menaikkan keimanan kita. Nah, yang keempat, inilah yang sering digunakan ruqyah itu sebagai pengobatan. Sebagaimana yang disampaikan di dalam Al-Quran, wa nunazzilu minal Qur'ani ma huwa syifa wa rahmatul lil mu'minin. Tidaklah Al-Quran itu diturunkan melainkan diantaranya sebagai penawar. Penawar di sini adalah obat. Obat untuk apa? Segala macam permasalahan. Rahmat untuk orang-orang yang beriman. Jadi itulah teman-teman ya, beberapa fadilah, keutamaan dan manfaat ruqyah. Semoga ini bisa bermanfaat untuk kalian, dan mohon maaf bila mana ada salah kata. Terima kasih banyak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.